Asik. Boleh. Siapa dibuka aja. Oke, jadi gini Kak Jess. Berisik tau, bentar. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ada perwakilan dari kelompok satu gitu ya. Saya sendiri Aril Febriansah. Sebelum memulai wawancaranya, izinkan untuk memperkenalkan nama anggota kelompok saya nih. Ada tiga. Dipersilakan untuk melanjuti. Oke. Perkenalkan sebelumnya narasumber kami. Kenalkan nama saya Muhammad Lagi Fari. Saya dari kelas 3B. Angkat angkatan 2024 Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dan selanjutnya ada selanjutnya Cak, siapa Pak? Oke, halo, salam kenal Kak. Aku Ica dari Ilmu Pemerintahan 24. Makasih. Oke, halo Kak, aku siapa? Itu yang temennya Jilat ya. Najila. Nah, eh, langsung pada intinya aja ya Kak. Langsung aja ya. Tapi sebelum itu, boleh gak Kak? Dari kakak sendiri yang perkenalkan diri. Perkenalkan diri menjabat Oh, sebagai apa gitu. oke, izin gue memperkenalkan diri. Nama gue Jessica Sianturi. Gue saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Advokasi di BEM Fisip. Baik, selanjutnya mungkin langsung aja ya. Boleh di sama siapa nih? Boleh, boleh. Mungkin sama aku dulu kali. Oh, Aku MQ ya, saya, boleh. saya dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Ah, Kak, sebelumnya izin reminder juga ini kita sharing-sharing aja gitu kayak wawancara biasa, nggak yang gimana-gimana harus formal, harus segala macam. Ah, ya, kan tadi kakak udah menyebutkan bahwa posisi kakak pada saat ini di BEM Visip merupakan kepala bidang advokasi ya kak ya. Nah, Betul, betul. nah, kan kita juga sebelumnya mau ngasih tahu kalau tema wawancara kita pada kali ini itu mengenai tentang kekerasan seksual yang mungkin ada yang menyoroti Satgas PPK sebagai fasilitator di kampus Untirta kayak gitu. Nah, kita tuh mau nyorot nih pandangan dari Ormawa terutama di BEM Visip gitu. Apalagi yang memang kakak sebagai yang ada di bidangnya untuk mengadvokasi kebutuhan mahasiswa ataupun mahasiswi untuk BEM Visip gitu. Nah, eh, aku mau nanya paling nggak mungkin dari aku tiga dulu kali ya. Yang pertama kayak kan banyak nih kayak apa ya hal-hal yang dibutuhin sama mahasiswa FISIP gitu. Nah biasanya kalau ada mahasiswa yang cerita atau butuh bantuan, langkah apa yang biasanya dilakuin sama BEM FISIP terutama di bidang advokasi gitu, di bidang kakak. Sok boleh dijawab Kak. Oke, gue izin jawab ya kalau untuk cerita ataupun ada mahasiswa yang butuh bantuan di perihal pelecehan seksual, biasanya kita reach out si korban ini dulu, korban yang mau bercerita ke kita. Kira-kira apa langkah yang dipengen dari korban tersebut? Kalau misalkan dia pengen dilaporin, kita bakal ngebantu kepala jurusan dari si korban, terus kita ke fakultas dan baru kita aduin ke dilanjut ke Satgas PPK. Itu kalau misalkan dari si korban ingin dilaporkan dan kita juga pasti
nanyain dari si korban tersebut itu ingin ditindaklanjuti atau enggak. Kalau misalkan dia emang cuman pengen cerita, ya udah kita bakal stop didengerin cerita aja dan nggak ngebawa-bawa lagi selanjutnya. Gitu sih paling. Oke, oke. Hmm. Berarti ada step by stepnya ya kak ya. Kalau misalnya emang mau si mahasiswa atau mahasiswa itu mau ngelapor gitu. Oke, Betul. oke Pak. Jawabannya keren banget. Nah mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau misalkan dari kawan-kawan yang ada di bidang advokasi, terutama di BEM FISIP itu sendiri, gimana atau apa pandangan dari teman-teman advokasi di BEM FISIP itu mengenai kondisi kekerasan seksual di lingkungan FISIP yang mungkin masih dianggap hal tabu atau udah mulai bisa dibahas secara terbuka karena eh, sepengalaman aku pun kemarin ada di agenda Gotik yang itu tuh tema besarnya tentang kekerasan seksual dan feminisme itu masih banyak mahasiswa ataupun mahasiswi yang menganggap hal kekerasan seksual itu menjadi hal yang tabu gitu. Mereka masih sulit buat terbuka, entah itu untuk melaporkan hal-hal tersebut karena jujur Kak, di kelas aku pun mungkin adalah sedikitnya yang merasa mengalami pelecehan atau kekerasan seksual itu, tapi masih belum berani untuk melaporkan kayak gitu. Nah, aku mau nanya gitu, gimana pandangan kakak selaku kepala bidang advokasi soal kondisi kekerasan seksual di lingkungan FISIP? Apakah masih tabu atau justru, oh justru perkembangannya udah banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang udah mulai cerita, banyak ini banyak pengaduan kayak gitu. So, Kalau dari pandangan gue dan teman-teman BEM sendiri, sebenarnya hal ini udah banyak lah bahasannya dari internal BEM FISIP sendiri. Cuman mahasiswa-mahasiswa FISIP tuh kadang yang entah dia menjadi korban ataupun pelaku, mereka tuh nggak sadar soal pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu sendiri. Kadang mereka kayak ngiranya itu kayak cuman apa ya, bentuk dari keramahan ataupun karena dia punya ya, relasi yang lebih tinggi. Kadang mereka nggak ya. korban juga untuk yang sekarang tuh banyak yang nggak sadar kalau mereka tuh jadi korban dari pelecehan seksual kayak Hmm, gitu. oke Bahkan oke. pelakunya juga banyak yang nggak sadar soal itu. Hmm, Jadi kalau untuk pengetahuan soal kekerasan seksual atau pelecehan seksual sih masih kurang ya menurut gua di FISIP itu sendiri. hmm. Meskipun banyak apa ya agenda-agenda yang masif dari Satgas PPK, tapi masih banyak mahasiswa yang belum tercerdaskan gitu kayak masih belum banyak pemahaman mengenai hal itu ya. Oke oke oke. Mungkin terakhir Kak dari aku, kalau misalkan nih ada mahasiswa yang datang buat curhat ataupun minta tolong mengenai pelaporan dianya, dia tuh mau ngelapor di kelas jadi gini-giniin lah, dia mendapat pelecehan seksual, mendapat kekerasan seksual. Itu gimana cara kakak selaku di bidang advokasi untuk bisa menanganinya biar tetap rahasia tapi tetap bisa kebantu gitu si korbannya kayak gitu karena kan banyak tuh yang kayak eh, dia nih nggak mau dia nih banyakkan korban itu takut untuk menceritakan karena ketika memang mereka sudah diceritakan mereka justru di apa ya menjadi bahan omongan atau mereka dia tuh korban itu jadi bahan labeling gitu kayak ih kok dia ternyata gini-gini ya dia gini, itu kan jadi bikin malu ke korbannya gitu. Nah itu gimana kalau dari bidang advokasi itu biar tetap rahasia tapi mereka juga mau buat cerita. Sok Kak. Sebenarnya kalau untuk di BEM FISIP di bidang advokasi sendiri itu nggak punya hak untuk menampung data ataupun gimana ya ke korban. Paling dari kita tuh cuman mendampingkan korban sampai ke si Satgas PPK-nya aja. Dan kalau perihal pendampingan, itu biasanya kita serahin ke bagian.
karena dari kita juga nggak punya background untuk mendampingi si korban. Jadi kalau untuk kerahasiaan, misalkan korban ada yang datang ke BEM atau bidang advokasi sendiri, itu bakal dikip cukup sampai di bidang advokasi aja, dan kita langsung mengajak si korban untuk diteruskan ke UPABK sama Satgas PPK untuk perihal pendampingan dan pelaporan kayak gitu. Oke, oke. Jawabannya singkat tapi benar-benar berisi banget ya. Oke, mungkin itu aja Kak. Kalau pertanyaan dari aku, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan aku, sok siapa? Ariel kali ya, Ariel. Oke, Boleh, Ariel. boleh. Kalau kalau saya sih mau nyambung dari pertanyaan MK ya. Kalau dari pengalaman kakak sendiri nih, sebenarnya lebih susah ngelawan budaya diem ya. Budaya diem tuh artinya ya yang masih mahasiswa yang kagak berani buat speak up gitu. Sama halnya dengan yang tadi MP jelasin ya. Mereka tuh takut untuk di labeling atau justru malah susah untuk ngelawan sistem kampus yang kadang lambat gitu menanggapi kasusnya. Kalau dari pengalaman kakak gimana tuh kak? Kalau untuk itu, gue akuin gue udah sempat pernah ngebantu teman yang kena pelecehan seksual juga kan, dan emang proses dari kampus itu lama karena dan kuasa dari Satgas PPK itu juga nggak sebesar yang kita kira, karena dia cuma bisa ngasih sanksi administratif, bukan sanksi kayak pidana dan segala macamnya. Kalau misalkan kayak sanksi pidana dan lain-lain dari Satgas PPK juga pasti meneruskannya itu ke pihak yang berwajib, dan apalagi susah juga kalau untuk melapor ke Satgas PPK kalau misalkan terduga pelakunya ini pihak yang memiliki relasi kuasa, karena dari Satgas PPK sendiri itu masih dia tuh bukan apa ya, bukan organisasi yang independen tapi masih berada di bawah universitas. Jadi geraknya itu masih terbatas juga. Gitu sih paling. Emang terkesan lambat sih kerjanya menurut gua. Jadi dari pengalaman kakak sendiri emang apa ya, kasus tuh kalau udah di sama sistem kampus tuh emang lambat ya, dari pengalaman pengalaman kakak gitu ya. Hmm. Baik kak, kalau Betul. kalau aku sih nanya satu lagi sih, paling satu lagi. Sebenarnya kalau semisalnya ini ya, kalau dikasih kesempatan lah gitu buat bikin kebijakan sendiri gitu di tingkat fakultas gitu. Sebenarnya langkah pertama yang bakal dilakuin tuh apa gitu, step awal gitu buat mencegah kekerasan seksual ini yang dimana nggak bisa eh, nggak bisa terus berkembang gitu, harus dicegah. Gimana Pak? Kalau tanggapan dari kakak? Kalau misalnya gitu ya. Kalau untuk pencegahan sebenarnya hal pertama yang harus dilakuin itu dari rektorat sih. Karena dari rektorat sendiri itu nggak punya peraturan soal pelecehan seksual di lingkungan kampus dari rektor Untirtanya sendiri. Kita nggak punya peraturan rektor tentang pencegahan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Itu yang pertama. Dan kalau misalkan yang kedua itu butuhnya penyadaran, entah tapi itu penyadaran nggak cuma dilakukan dari Satgas PPK-nya, tapi dari mahasiswa sampai semua sivitas akademik lah, dari dosen, satpam hingga mahasiswa itu sendiri itu harus punya kesadaran akan pelecehan seksual, bukan pelakunya aja, tapi pelaku dan korban itu harus sadar bentuk-bentuk pelecehan seksual itu kayak gimana. Jadi nggak ada pelaku yang bakal secara tidak sengaja melakukan pelecehan seksual itu sendiri. Itu sih kalau menurut gua. Udah jelas kalau iya ya, jadi lebih terjauh sih Kak. Makasih ya Kak jawabannya. Terjawab sih. Mungkin dari Ya, rekan saya boleh selanjutnya. Siapa? Ica, Ica, siapa Ica? Siapa aja nih? Boleh dah Oke, siapa aja? Kak Jess. Aku ya mau nanya selanjutnya itu terkait dari ininya. Menurut Kak Jess tuh seberapa, nah jadi menurut yang Kak Jess tahu ini, seberapa besar sih sebenarnya mahasiswa itu tahu ya soal keberadaan dari dan fungsi dari Satgas PPK di kampus itu sendiri. Nah, dan juga
apakah Satgas PPK ini tuh udah terasa nyata gitu buat ngada atau cuma kesannya cuma masih formalitas aja gitu Kak? Izin jawab, sebenarnya kalau dari pengetahuan mahasiswa itu mahasiswa udah pada tahu kok kalau misalkan ada Satgas PPK yang nanganin soal kekerasan seksual juga. Cuman yang kurang itu dari trust mahasiswanya terhadap Satgas PPK karena kayak tadi yang disebutin entah kinerjanya yang lambat dan gak pasti ditanganin itu stigma dari mahasiswa-mahasiswa itu. Dan sebenarnya kalau untuk kerja, dia Satgas PPK itu udah kerja semaksimal mungkin. Cuman dari gue sempat ngobrol juga sama teman-teman di Satgas PPK, cuman dari mereka belum memiliki kuasa yang lebih aja, nggak punya power yang kuat untuk memberantas si pelecehan seksual tersebut. Jadi kadang tertahan di tengah jalan aja dari orang-orang yang memiliki kuasa lebih kayak gitu. Oke, jadi mereka itu ketahan sama kekuasaan yang ada di kampus ya Kak, yang lebih gede gitu. Ya. Terus Iya, yang mm, pertanyaan selanjutnya dari aku itu dari yang kakak ketahui sendiri jenis kekerasan seksual yang ada di kampus tuh lebih banyaknya yang verbal gitu apa yang kayak non verbal, yang fisik gitu Kak. sebenarnya kalau yang gue tahu sih lebih banyak yang dari kata-kata ya, entah tatapan mata, kata-kata, lebih ke yang verbal aja. Kalau yang non verbal itu masih jarang sih yang gue denger juga. Tapi ada, cuman lebih banyak yang verbal aja sih. Oke, jadi banyaknya yang verbal gitu. Terus Kak, dari apa ya? Kan orang-orang tuh biasanya ragu gitu buat ngelaporin kasus kekerasan seksual yang dialami itu karena biasanya ada stigma atau kayak victim blaming lah gitu, stigma buruk gitu kalau kalau misalnya orang-orang pada tahu dia pernah mengalami pelecehan seksual. Nah, eh untuk apa ya? Mengatasi stigma ini tuh dari sistem kampusnya sendiri tuh apakah udah ada gitu yang mendukung untuk mahasiswa itu ayo lapor gitu nggak apa-apa kita jaga eh nama apa, privasinya gitu nggak bakal bocor kok gitu terus ya Kalau soal itu sebenarnya alur pelaporan di Satgas PPK juga korban, identitas korban itu dilindungi banget sama pihak Satgas PPK sendiri. Dan bahkan untuk selama proses pelaporan ataupun tuntutan yang ingin dikasih ke terduga pelaku, itu tuh korban sama pelaku juga nggak bakal ditemuin secara langsung. Jadi kalau untuk identitas itu bisa dijamin sih sebenarnya sama Satgas PPK. oke. Lanjut ini kalau dari sudut pandang kakak nih sebagai kepala departemen bidang advokasi khususnya. Apakah kampus ini tuh udah bener-bener gitu punya political will yang kuat untuk memberantas kekerasan seksual atau masih sebatas ikut apa ya arus aturan aja gitu dari pemerintah pusat tanpa adanya komitmen yang nyata gitu. Sebenarnya kalau untuk kampus, gue akui kalau dari tadi kan gue juga udah jawab ya soal yang tahap-tahap dari pencegahan pelecehan seksual itu kurangnya ada di peraturan rektor yang kita nggak punya soal pencegahan dari pelecehan seksual sama kekerasan seksual. Dari situ juga nggak ada keinginan dari kampus yang kuat untuk mengurangi kejadian ataupun mencegah dari kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual tersebut. Jadi kalau mau nanya political will, kayaknya untuk kampus Untirta sendiri sih kurang ya menurut gua. Mungkin dari aku cukup segitu Kak. Bisa dilanjut sama pertanyaan dari Ica. Oke, lanjut ya Kak. Aku mau nanya, kalau dari sudut pandang Kakak di bidang advokasi sendiri tuh, kampus tuh udah bener-bener niat belum sih buat ngelawan kekerasan seksual, atau kampus tuh cuma jadi cuma jalan karena ada aturan dari pusat aja tanpa keseriusan nyata di lapangan itu?
Sebenarnya kalau ini mungkin pendapat pribadi dari gue ya. Kalau gue ngelihat dari terbentuknya Satgas PPK dan juga nggak ada ya peraturan dari kampus itu cuman mengamanahi peraturan-peraturan yang ada dari pusat dari negara. Nggak ada benar-benar nggak ada kayak keinginan dari si kampus untuk mengurangi atau mencegah si kekerasan ataupun pelecehan seksual itu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya dikasih kesempatan buat ubah sesuatu tuh, hal apa sih yang paling penting eh, biar kampus tuh bisa jadi tempat yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, kayak entah dari sisi kebijakannya, budaya, atau sistem pelaporannya? Kalau untuk pertanyaan ini tadi gue sempat mention juga soal yang peraturan dari kampus, peraturan rektorat, peraturan turun dari rektorat yang soal kekerasan dan pelecehan seksual. Itu ya udah diadain aja nih peraturan yang pure dari rektorat Untirta itu sendiri tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Karena sampai sekarang juga kita dari Untirta itu nggak punya peraturan rektor perihal kasus ini. Dan kalau untuk budaya mungkin dikurangnya budaya dari entah mahasiswa-mahasiswa ataupun dosen mahasiswa tentang apa ya cara berkomunikasi lah. Kadang ada aja kayak mahasiswa yang merasa nggak nyaman dengan cara komunikasi dosennya ataupun pandangan dari dosennya itu yang nggak ada konsen dari si mahasiswanya yang bikin si mahasiswa ini merasa risih dan merasa dia mendapatkan pelecehan seksual. Itu karena kurang konsen aja. Mungkin itu sih dari budaya antar sivitas akademiknya juga harus diperbaiki. Eh, Pertanyaan terakhir dari aku tuh, menurut kakak tuh kampus yang bisa dibilang bebas kekerasan seksual itu tuh kayak gimana sih Kak? Eh, untuk kampus yang bebas kekerasan seksual, sebenarnya kalau untuk kata bebas kayaknya bakal sulit banget ya. Itu akan dikatakan bebas kekerasan seksual kalau misalkan adanya misalkan ada kasus dari kekerasan seksual itu sendiri. Dan itu langsung ditangani sama si kampusnya dan mahasiswa-mahasiswa ataupun civitas akademik yang ada di kampus tersebut itu memiliki keinginan untuk ditindaklanjuti kasus mereka. Jadi mereka nggak cuman nyimpen diam-diam aja. Jadi semua kasus-kasus yang melibatkan pelecehan atau kekerasan seksual itu ditindaklanjuti secara terbuka dan ada transparansinya. Kayak gitu sih kalau pandangan gue. Oke, makasih Kak untuk jawabannya. Untuk yang lain, silakan dilanjut. Oke, terima kasih Ica. Mungkin kiranya itu Kak pertanyaan-pertanyaan dari kami seputar kekerasan seksual terutama di kampus dan concern kami dan fokusnya Satgas PPK gitu. Mungkin gitu aja sih Kak karena memang eh, nggak terlalu juga nggak terlalu banyak juga yang harus dibahas karena tadi penyampaian Kakak pun udah benar-benar jelas gitu dari kita. Ya, mungkin itu aja kalau dari kita. Kalau misalnya memang kita ada salah, kita mohon maaf banget dan kita mau ngucapin makasih banget Kak karena udah ngeluangin waktunya untuk wawancara bersama kita. Ya udah, paling itu aja. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.